Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini Mausu'ah Allamah Muhaddis Al-Mutafannin ya. Kita sebut dengan Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Ghumari. Mujallad ke-16. Ini juzuk ke-16 ya. Juzuk ke-16. Nah, ini akan saya baca sedikit-sedikit. Enggak semuanya. Kita ambil per judulnya kan. Dalam satu jilid Mausu'ah ini kadang-kadang ada 3 kitab, 4 kitab. Ini kitab ilmu kalam. Ini pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yakfi fil imani qaulu la ilaha illallah? Apakah memadai dalam beriman oleh mengucapkan la ilaha illallah saja? Orang menyatakan la ilaha illallah apakah sudah dianggap beriman, muslim? Sin. Ini sin soal pertanyaan. Su'ila radhiyallahu an. Ditanyakan akan beliau radhiyallahu an. Hal yakfi fil iman? Apakah memadai dalam beriman dengan Allah oleh qaulu? Oleh hanya menyatakan la ilaha illallah saja. Jawab. Pak Jabar radhiyallahu an. Maka menjawab oleh beliau radhiyallahu an. Dakwal iktifa. Bermula menyatakan memada dalam iman dengan bersaksi Allah ilaha illallah jahlun. Itu kebodohan. Kalau ada yang bilang cukup dengan menyatakan la ilaha illallah orang sudah beriman, itu jahil. Yuaddi ilal kufri, kejahilan yang bisa menyebabkan menjadi kafir. Pertanyaan, kenapa juga dalam ayat Quran kadang Allah menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir kan? Dan banyak itu ayat, banyak hadis banyak yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa di situ nggak ada penyebutan beriman kepada Nabi? Waktu soru ayatil Baqarah dan bermula membatasinya ayat Al-Baqarah alal imani bil yaumi kepada beriman dengan hari akhir saja. Li'annahu karena iman kepada hari akhir itu yastalzimu melazimkan ia akan iman dengan Rasul. Seseorang yang percaya kepada hari akhir pasti percaya kepada Rasul. Maknanya, dari mana kita tahu hari akhirat itu kalau bukan dari Nabi? Nah, makanya orang yang percaya kepada hari akhirat itu menunjukkan, melazimkan, menarik dia untuk percaya kepada Nabi. Kalau dia percaya Nabi, pasti percaya kepada Allah, nih kan? Li'annahu la yu'rafu illa min tariqih. Li'annahu karena hari akhir itu tidak diketahui kecuali dari jalan jalurnya Nabi, lewat Nabi. Wali'annahu la yumkinu ayyumina bil yaumil akhir. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak mungkinlah bahwa beriman dianya seorang dengan hari akhir, wala yu'minu bir rasul dan tidak beriman ia dengan rasul yang ja'a yang datang ya dengannya hari akhir. Yang datang memberi kabar bahwa hari akhirat itu ada. Wahada min ijazil Quran. Ini bagian dari ijaz Quran. Ya, Quran itu ijaz. Arti ijaz itu ringkas. Ibaratnya ringkas. Tapi mafhum. Yaktafi bil malzum listitba'ihi ladhima hatman. Memadai ianya Quran dengan menyebutkan malzum saja. Karena menyusulnya malzum. Menghendakinya malzum akan lazim nisbah wajib. Disebut malzum. Pasti lazim sudah ada di situ. Kalau kita percaya kepada hari akhirat. Maknanya kita juga percaya kepada Nabi. Artinya orang yang mau masuk Islam harus ada dua-dua syahadat. Wa qaulun Nabi dan bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul kalimatan wahajulaka biha indallah. Katakan oleh ini Nabi ketika Abu Talib mau meninggal. Ini menurut ahli sunnah. Menurut ahli sunnah kan Abu Talib itu kafir kan? Menurut sebahagian besar jumhur. Adapun sebahagian kecil ahli sunnah menyatakan enggak beriman kan? Ini Nabi ketika Abu Talib mau meninggal. Nabi menyatakan kul katakan olehmu. Kalimatan akan satu kalimat wahajulaka biha indallah yang aku berhujjah untukmu dengannya kalau insya Allah. Ini pertanyaannya begini. Justru Nabi menyuruh Abu Talib untuk la ilaha illallah saja. Nggak ada Muhammad Rasulullah. Kan jadi muskil ini. Tadi pertanyaan di atas, memadah nggak dengan la ilaha illallah kita jadi muslim? Kata beliau nggak memadah. Kenapa juga Nabi ketika berhadapan dengan Abu Talib, Nabi nyuruh Abu Talib baca la ilaha illallah saja. Nggak perlu baca Muhammad Rasulullah. Nah, ini kata beliau. Adapun ucapan Nabi kepada Abu Talib, kul kalimatan, katakan olehmu wahai paman satu kalimat, wahajulaka, yang aku bela kamu dengan kalimat itu di sisi Allah. Maknanya Nabi menyuruh Abu Talib baca la ilaha illallah saja supaya Nabi bisa membela Abu Talib nanti. Nah, ini alasannya begini, karena Abu Talib memang percaya kepada Nabi. Lianna Abu Talib karena yusaddiqun Nabi ya. Karena Abi Talib itu ada ia, itu mempercayai ia, membenarkan ia akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saraha bidzalika maratin, menerangkan ianya Abi Talib dengan demikian berkali-kali. Memang beliau menyatakan beliau percaya kepada Nabi, bahkan beliau sangat cinta kepada Nabi kan.
Makanya yang Abu Talib perlukan untuk selamat cuma la ilaha illallah. Wa inna makana yamtani'u, hanya saja ada ianya Abu Talib itu enggan ia min kalimat tauhid, dari kalimat tauhid taklidan li abai, karena mengikuti bagi bapak-bapaknya. Fa'amarahun Nabi, maka memerintahkan akannya Abu Talib oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biqauliha, untuk mengatakan la ilaha illallah. Liyajtami alahul iman, supaya terkumpul baginya Abu Talib oleh iman bisyakaihi, dengan dua sisinya iman. Ketika Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, berarti beliau percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi. Itu khususan berarti. Untuk orang-orang lain yang mau masuk Islam harus ada dua-duanya. Itu dalil. Kemudian dalil lain, wafil hadisil mutawatir, dalam hadis yang mutawatir, bunyal Islam ala khamsin. Dibina, dibangun akan Islam di atas 5 dasar. Memang harus ada 5. Yaitu syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini pokok kan? Nggak lepas itu. Kemudian salat juga pokok, nggak bisa. Adapun puasa ya kalau mampu. Haji kalau mampu. Zakat juga orang kaya. Wa kadzalika fi hadisi su'ali Jibril. Demikian pula dalam hadis pertanyaan Jibril. Ketika Jibril datang menjelma jadi seorang laki-laki kan? Beliau menyatakan mal Islam, mal iman, mal ihsan. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Bermula alladzi, yang bermula jiwa Muhammad itu dalam kuasanya, itu la yasma'u bi ahad. Tidak mendengar denganku oleh seorang pun dari ini ummah. Siapa seorang pun itu, Yahudiyun Yahudi, wala Nasraniyun, tidak pula Nasrani. Summa yamutu, kemudian ia mati, walam yu'min billadzi ursiltu, dan dia tidak beriman dengan alladzi, dengan agama ursiltu, yang aku diutus dengannya alladzi, illa kana min ashabin nar, melainkan ada ia dari penghuni neraka. Artinya sesudah Nabi diutus oleh Allah, siapapun yang mengetahui tentang Nabi wajib beriman kepada Nabi. Nggak sah imannya tanpa iman kepada Nabi. Nggak sah imannya kepada Allah kalau dia nggak beriman kepada Nabi. Summa law kanal imanu billah. Kemudian jikalau adalah iman dengan Allah, yakfi itu memadai ianya iman, dunar rasul, tanpa beriman kepada rasul memada, cukup beriman kepada Allah. Lakana ahlul kitab mukminin. Sungguh adalah ahlul kitab itu mukmin. Berarti Yahudi Nasrani beriman. Mukmin karena mereka percaya kepada Allah kan. Walakin Allah hakama bi kufrihim fil Quran. Tetapi Allah menghukum ianya Allah dengan kafir mereka dalam Quran. Wa amara bi qitalihim hatta yu'tul jizyah, dan Allah memerintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka memberikan jizyah. Itulah dia. Satu lagi ini kita baca pendek-pendek sesuai judul. Pertanyaan kedua, Su'ila radhiyallahu an, ditanyakan akan Syekh Siddiq radhiyallahu an, kaifa talaban Nabi? Bagaimana meminta oleh Nabi min ammihi, dari pamannya, qaula, akan mengatakan la ilaha illallah saja. Fakat. Jawab, fa'ajaba, menjawab oleh beliau radhiyallahu an, kanal arabu, adalah orang Arab dulu, wasairul musyrikin, dan semua orang musyrik itu ya'rifun, la ya'rifun, mereka tidak tahu la ilaha illallah. Mereka enggak tahu wala ya'tarifuna biha, dan mereka tidak mau mengakui dengan la ilaha illallah. Mereka punya keyakinan Tuhan itu banyak kan. Falamma ja'a bihan nabiyyu, manakala datang dengannya kalimat membawa la ilaha illallah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkaruha, mereka mengingkari akan kalimat itu atasnya Nabi. Wa aradaha ala amhi, dan Nabi membawakan akannya kalimat kepada pamannya Nabi, falam yakbalha, maka tidak menerima oleh paman akannya kalimat. Paman juga tidak mau membaca la ilaha illallah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Sungguhnya mereka orang-orang kafir itu adalah mereka bila dikatakan bagi mereka la ilaha illallah, nah, melainkan bukan. Sungguhnya mereka adalah mereka bila dikatakan bagi mereka la ilaha illallah, itu yastakbirun, mereka itu takabur, sombong, enggak mau. Yaqulun, mereka berkata, inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah kami latariku, yang sungguh meninggalkan bagi Tuhan-Tuhan kami, bagi Tuhan-Tuhan kami, li syairin majnun, hanya karena seorang pensyair gila. Mereka menuduh Nabi gila kan? Enggak mau. Fal iktisaru alaiha fil hadis, maka bermula membatasi atasnya la ilaha illallah dalam hadis Nabi yang berkenaan dengan Abu Talib, itu mimbabil iktifa. Nah, itu dimaksud masuk dalam kategori bab memadai, karena memang beliau percaya kepada Nabi ya. Li'anal iman biha yastalzimu aqlan. Iktifa, iktifa dalam arti memada. Kalau beriman kepada Nabi juga beriman kepada hari akhir. Li'anal iman biha, bukan.
Maka bermula iktisar atasnya. Atasnya apa nih? Atasnya kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis itu dari bab memadai. Bermula memadai di atasnya kalimat dalam hadis. Dalam sebahagian hadis kadang Nabi menyatakan mengkana akhiru kalamihi misalnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maknanya bukan berarti kita nggak percaya kepada Nabi ya. Atau hadis di atas mana hadis di atas? Kalau hadis tentang Abi Talib tadi beliau yang menjelaskan karena Abi Talib memang percaya kepada Nabi. Maka bermula iktisar terbatas atasnya la ilaha illallah dalam hadis itu dari bab memadai. Memadai. Li'annal iman karena iman dengannya la ilaha illallah itu yastalzimu melazimkan ia pada akal al imannya akan iman dengan iman yang datang ya dengannya la ilaha illallah. Bisa juga. Kalaupun dalam hadis ada kadang la ilaha illallah saja. Itu maknanya tidak berarti kita boleh tidak beriman kepada Nabi, enggak. Karena Nabi yang datang mengajarkan la ilaha illallah, kan? Mengesahkan Tuhan. Berarti kalau kita percaya kepada Allah, mestinya percaya kepada Nabi. Ya kesimpulannya, kalau memang orang yang nggak percaya kepada Nabi, tapi percaya kepada Allah saja, itu nggak cukup untuk modal selamat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.